Dan sehat selalu. Perkenalkan kembali, saya Masyara Nugrahani, mahasiswi Teknik Perkapalan FTUI Angkatan 2023, selaku MC pada acara malam ini. Baiklah, pertama-tama izinkanlah saya menyapa para abang dan kakak yang sudah sama-sama hadir di acara webinar malam hari ini. Yang terhormat, Bang Muhammad Rifadli selaku Ketua Alma Mater Center Ikatan Alumni Teknik UI tahun 2024. Kemudian yang kami hormati Ibu Khordiba Farmaidawati selaku salah satu narasumber. Yang saya hormati Bang Ardita Widianto yang juga merupakan narasumber kita pada malam ini. Lalu yang saya hormati Ibu Budi Aryati selaku founders dan CEO IGRAD yang juga hadir menemani kita pada malam hari ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar online kedua bersama IGRAD. Baiklah, pada webinar yang pertama, bertemakan studi dan kerja di Jerman bersama Bu Ari, kita telah membahas bagaimana sih peluang untuk melanjutkan studi dan juga bekerja di Jerman. Dan kita telah mengetahui bahwa peluang yang dimiliki kita sebagai warga Indonesia itu sangat besar sekali ya Bang Kakak semua. Dikarenakan saat ini Jerman sangat membutuhkan sumber daya manusia, termasuk dari negara asing. Kita juga telah membahas kelebihan apa saja sih yang akan kita dapatkan dengan melanjutkan studi dan kerja di Jerman. Mulai dari gaji yang kompetitif, kualitas hidup yang lebih baik, kemudahan dalam menjalin relasi dengan perusahaan di Eropa, dan memiliki sertifikat bertaraf internasional dan masih banyak lagi. Dan semua itu dapat kita peroleh dengan mengikuti program Ausbildung IGRAD. Mungkin dapat saya jelaskan secara singkat bahwa program ini merupakan program resmi dari pemerintah Jerman untuk sekolah kejuruan dan kerja magang di Jerman yang disertakan dengan uang saku. Dan IGRAD di sini akan membantu para peserta program Ausbildung atau biasa kita sebut sebagai Azubi untuk mempersiapkan diri ketika berada di Jerman nanti, mulai dari kursus bahasa Jerman, keberangkatan, dan juga membantu para Azubi dalam mencari jurusan studi yang diminati. Nah, pada webinar malam ini kita akan membahas lebih lanjut terkait program Ausbildung itu seperti apa sih bersama Bu Diba. Halo Bu Diba, mungkin kita sapa dulu nih Bu Diba, bagaimana kabarnya malam ini? Ya, halo, selamat malam. Guten Abend, Egraders yang hadir di webinar malam ini. Eh, ya, Oke, boleh saya perkenalkan? ya boleh. Perkenalkan diri? Nggak Boleh, boleh. dengar nih. Mmm, Ya, perkenalkan diri ya. Saya dengan Khordiba Farmedawati, biasa dipanggil dengan Diba. Saya di Egrad sebagai Chief Marketing Officer. Saya kebetulan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta ya, pendidikan program studi pendidikan bahasa Jerman. Jadi di webinar kali ini saya kemarin sebenarnya sudah ada ya webinar, tapi mungkin saya akan jelaskan sedikit ngulas ulang aja tentang eh, Ausbildung ya, apa itu Ausbildung dan beberapa hal lah nanti yang akan ini sesuai dengan slide-nya nanti ya. Bisa dimulai ya. Jadi Ausbildung tadi sudah dijelaskan adalah program resmi dari pemerintah Jerman, program pelatihan kerja ya yang resmi dari pemerintah Jerman. Eh, Siapa namanya? Yuni? Bisa di ini mulai slide-nya. Belum ya. untuk Bu Diba, maaf Ibu, Kenapa Mbak Silakan Syaira? Mbak Syaira. ya sebenarnya mau ada kata sambutan dulu dari Bang Fadli, Oh, oke. heeh, mungkin nggak apa-apa slide-nya di-share dulu, cuman, Ya, oke. kita berdoa dan sambutan dulu kali ya Ibu? Oh, boleh, silakan, silakan Mbak Syaira. Baik, baiklah teman-teman semua, abang, kakak sekalian, mungkin agar acara pada malam hari ini berjalan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa, selesai. Oke, baiklah, mungkin untuk rangkaian acara yang pertama, sebelum kita mendengar pemaparan materi yang begitu menarik dari Bu Diba, alangkah baiknya kita akan mendengar kata sambutan terlebih dahulu dari Ketua Alchen atau Alma Mater Center oleh Bang Fadli. Mungkin kepada Bang Fadli dipersilakan. Terima kasih banyak, Mbak Aira. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua yang sama-sama kami hormati di sini, Ibu Budi Aryati dan juga Bapak Ibu narasumber beserta teman-teman alumni teknik maupun mahasiswa teknik yang ikut kegiatan webinar pada malam hari ini. Izin saya mewakili Bang Kiki selaku Ketua Umum ILUNI FTUI mengucapkan terima kasih banyak kepada Grade di sini yang sudah menyediakan webinar yang tentunya sangat uh, inspiratif dan tentunya sesuai dengan objektif dari Alma Mater Center juga, di mana memang fokus kita di sini adalah untuk talent development dan juga kolaborasi antar angkatan dan juga alumni. Dan tentu nanti di Alma Mater Center akan banyak kegiatan-kegiatan webinar, kegiatan-kegiatan kolaborasi lainnya. Nanti juga kita akan ada pelatihan digital marketing juga. Kita juga nanti akan ada pelatihan untuk ekspor dan juga nanti selain ekspor juga ada matching antara produk-produk yang mungkin alumni FTUI udah punya produk yang ingin siap diekspor. Jadi kolaborasi-kolaborasi ini yang akan kita tingkatkan dan tentunya memang tujuan kita agar alumni mahasiswa FTUI semakin naik kelas. Nah, itu mungkin dari saya. Selamat kepada teman-teman alumni maupun mahasiswa FTUI yang mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Sekali lagi kami dari ILUNI FTUI mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Budi Aryati dan juga Bapak Ibu narasumber pada malam hari ini dan semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada peserta bisa banyak memberikan manfaat dan tentunya bisa membuat alumni maupun mahasiswa FTUI semakin naik kelas. Paling itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Fadli atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi dari kedua narasumber kita malam ini, yaitu Ibu Diba dan juga Bang Ardita. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya akan membacakan CV singkat terkait narasumber kita. Yang pertama dari Bu Diba, mungkin Bu Diba juga telah memperkenalkan dirinya, namun sepertinya tidak afdol juga kalau saya tidak memperkenalkan kembali agar kita lebih mengenal Bu Diba. Baiklah, Bu Diba ini adalah lulusan sastra Jerman UNJ dan beliau memiliki pengalaman kerja 20 tahun lebih di perusahaan Jerman di Indonesia dan kini menjadi Chief Marketing Officer di IGRAD. Yang kedua adalah Bang Ardi, beliau merupakan lulusan sastra Jerman Universitas Indonesia, Magister Manajemen Marketing, dan kini sebagai Azubi Angkatan Pertama yang berangkat pada bulan Juli tahun 2024 kemarin. Wah, keren-keren banget ya kakak abang semua narasumber kita ini. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi. Setelah ini kita akan mendengar pemaparan materi dari Bu Diba selama 30 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan sharing session selama 30 menit bersama Bang Ardi. Dan setelah itu akan ada sesi Q&A selama 30 menit. Oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita yang pertama. Kepada Bu Diba, dipersilahkan. Oke, selamat malam, Guten Abend semuanya. Tadi ada mungkin sedikit kesalahan memperkenalkan Ardi ya. Ardi itu berangkat bulan Januari 2024. Ya Baik-baik, jadi maaf. nggak apa-apa. Tadi yang awal tadi saya sudah menjelaskan ya tentang Ausbildung. Jadi apa sih itu program Ausbildung? Ausbildung itu adalah program pelatihan kerja yang resmi dari pemerintah Jerman yang menggabungkan antara magang kerja dan sekolah ya atau kuliah di Jerman gitu. Jadi dengan mengikuti program pelatihan kerja yang resmi dari pemerintah Jerman ini, Azubi bisa mendapatkan pengalaman kerja yang profesional ya sambil belajar dan sekolah dari sekolah. Jadi nanti setelah lulus sekolah
para azubi itu bisa mendapatkan sertifikat kualifikasi profesi agar bisa melanjutkan bekerja di Jerman ya, di negara Jerman. Kemudian ya, apa sih jadi di Ausbildung itu ada beberapa macam, tapi yang kami tawarkan di EGRAD ini adalah apa namanya, Duale Ausbildung. Jadi di mana menggabungkan antara teori dan praktek di tempat yang berbeda. Jadi belajar di sekolah vokasi dan kemudian mempraktekkannya dengan magang di perusahaan. Why you broken the way? Kemudian di sekolah itu para azubi belajar dasar-dasar teori yang berhubungan dengan teknis kerjanya sesuai dengan profesi yang dipilih. Why you Kemudian nanti dipraktekkan di tempat kerjanya ya. Tapi di dalam sekolah itu juga nanti ada pelajaran umumnya juga ya, seperti misalnya matematika atau bahasa Jerman juga ya. Nanti kita akan tanya sama Kak Ardi ya. Jadi Duale Ausbildung ini biasanya kontraknya itu selama 2 atau 3 sampai 3,5 tahun ya, bermacam-macam tergantung dari profesinya. Dan setiap azubi nanti akan mendapatkan uang saku sesuai kontrak juga. Kemudian banyak pilihan profesi Ausbildung yang bisa dipilih. Dan Ausbildung ini nanti ada di banyak kota ya di Jerman. Selanjutnya slide-nya. Nah ini slide-nya agak nggak ngurut tapi mohon maaf. Oke. Jadi jadi gini, EGRAD kan mempunyai layanan tadi ya, belajar bahasa Jerman dan sekaligus penempatan Ausbildung ya. Di sini saya hanya ingin menjelaskan juga mengapa pilih belajar bahasa Jerman dan penempatan Ausbildung melalui EGRAD. Jadi di EGRAD itu memiliki guru-guru yang merupakan lulusan universitas yang ternama ya, seperti UNJ dan UI ada juga. Kemudian mereka juga sudah memiliki pengalaman mengajar bahasa Jerman dan juga ada beberapa yang maksudnya bekerja di perusahaan Jerman atau institusi Jerman dan pernah belajar di Jerman juga. Kemudian yang kedua, di EGRAD ini tersedia juga pilihan waktu dalam belajar bahasa Jermannya ya. Jadi kita tuh punya pilihan yang sesuai lah ya dengan waktu kita. Jadi ada kelas siang, kelas malam, dan kelas eksekutif ya di Sabtu dan Minggu. Kemudian biaya kursus di EGRAD juga terjangkau karena di EGRAD nanti ada sistem pembayaran melalui cicilan ya. Jadi nggak harus lunas semuanya, bisa dicicil dalam waktu 16 bulan. Jadi kita kan belajarnya nanti selama 9 bulan bahasa Jermannya ya. Tapi nanti pembayarannya bisa dicicil. Kemudian ada kelas online dan offline juga, tapi dengan sistem hybrid. Jadi ada setiap kali kursus, setiap kali belajar itu kita ada ada live ya di Cirende, di Geraha Lestari Cirende.
Tapi nanti bisa diakses melalui online kalau yang nggak bisa datang. Kalau misalnya mau datang di hari Sabtu atau Minggu juga bisa nanti mengikuti. Kemudian em, materi belajar ya. Tadi nomor kemudian semua paket belajar itu adalah paket belajar yang intensif. Karena kursus bahasa Jerman di EGRAD ini didesain, maksudnya disesuaikan, memang dipersiapkan untuk program Ausbildung ya. Karena ada beberapa macam kursus bahasa Jerman kan. Tapi kalau yang di EGRAD ini kita memang persiapkan khusus untuk Ausbildung. Jadi setelah kursus nanti diharapkan para Azubi, para student di EGRAD ini bisa mendaftar untuk program penempatan Ausbildungnya. Kemudian materinya ya kayaknya ya. Yang keenam, slide-nya kayaknya. Ya. Materi untuk yang keenam, materi belajarnya ya. Materi belajarnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kebutuhan, karena itu tadi udah merupakan kursus di EGRAD ini merupakan tahap persiapan menuju Ausbildung ya. Jadi lebih padat materinya. Yang dipelajari adalah kemampuan membaca dan menulis ya, Lesen und Schreiben, juga mendengar dan menulis, Hören und Sprechen, salah ini. Membaca dan menulis, Lesen und Schreiben, kemampuan mendengar dan berbicara ya, Hören und Sprechen. Kemudian buku yang digunakan nanti itu adalah Netzwerk, Kursbuch dan Arbeitsbuch. Kemudian ada juga intensive trainer. Kemudian yang intensive trainer itu berupa latihan ya, nanti latihan soal-soalnya. Kemudian juga nanti ada material itu dengan buku Arena ya. Kemudian nanti juga diberikan informasi tentang website-website yang bisa membantu untuk kita belajar bahasa Jerman. Gitu ya. Terus dan setiap selesai level, kan di kursus itu nanti ada levelnya dari A1, A2, dan B1 ya. Jadi nanti setiap selesai level ada ujian yang merujuk ke materi ujian dari Goethe Institut ya. Tapi untuk A1 dan A2 itu tidak dilakukan di Goethe Institut, hanya diberikan lewat EGRAD gitu ya. Karena kan nanti kalau lewat Goethe Institut akan bayar lagi. Nah, baru pada waktu ujian B1-nya baru dilakukan di Goethe Institut gitu. Karena yang diperlukan nanti adalah sertifikat B1. Selesai ya, oke. Tentang ada metode belajar ya. Oke, metode belajar yang dilakukan di EGRAD nanti adalah berupa ya penjelasan ya dari guru, kemudian diskusi, tanya jawab, ada percakapan juga gitu ya, mendengarkan audio, melihat video atau film gitu ya. Dan ada juga nanti kesempatan belajar dengan native speaker, tapi tentunya di level yang mungkin di B1 ya. Karena kalau masih A1, A2 kan masih dasar sekali ya, gitu. Kemudian kenapa ya belajar bahasa Jerman ini, kalau dulu saya ya, belajar bahasa Jerman itu terasa sulit gitu ya. Karena kan kita kadang-kadang perlu untuk mempraktekkan bahasa Jerman itu. Jadi pengalaman saya dulu adalah harus
jalan-jalan ke tempat-tempat wisata gitu ya, untuk bisa mencari, wisatawan asing gitu ya, terutama Jerman gitu, untuk bisa mempraktekkan bahasa kita gitu, kemampuan kita. Tapi kalau sekarang, lebih mudah karena kan, apa namanya, akses internet untuk website yang berbahasa Jerman itu banyak sekali dan juga kayak semacam apa, kita, komunitas gitu ya untuk belajar bahasa Jerman itu banyak sekali. Nanti kita akan beritahu juga gitu ya, supaya kita bisa praktekin. Jadi belajar bahasa Jerman, sekarang ini saya merasa lebih mudah. Karena saya memang, apa namanya, eee, memang beberapa tahun bekerja di perusahaan Jerman, cuman ada vakum juga nggak kerja di perusahaan Jerman, jadi Jerman saya lama nggak kepakai. Tapi kemudian pas refresh lagi baru saya merasa oh ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan dari masa kuliah dulu. Jadi kalian nanti yang mau masuk, yang mau mulai belajar bahasa Jerman nggak perlu takut, bahasa Jerman memang agak sulit tapi, bukan nggak bisa dipelajari gitu, dengan kemudahan yang ada sekarang gitu ya. Kemudian, apalagi nih? Mengapa studi, kerja dan tinggal di Jerman itu sesuatu yang sangat pantas untuk kita perjuangkan itu ya karena kita melihat kondisi negara Jerman itu relatif aman ya. Tentu dalam tanda kutip kita tetap harus waspada ya, tetap harus berhati-hati. Kemudian kebijakan pemerintah Jerman saat ini yang apa namanya, membuka peluang yang lebar ya untuk, para pekerja asing ya, atau apa, imigran gitu yang mau bekerja di Jerman ya, atau kuliah atau studi gitu ya. Di Jerman dia membuka peluang yang besar. Yang ini tuh yang saya lihat ya kemarin dari, bulan Juli lalu saya hampir 1 bulan, keliling dari kota ke kota di Jerman, itu saya melihat apa namanya, banyak banyak yang bukan warga Jerman ya, maksud saya kayak disambut oleh, warga Timur Tengah banyak ya, seperti Turki, Syria gitu ya, Damaskus gitu. Jadi saya mudah gitu menemukan, makanan halal gitu ya, yang disediakan oleh toko-toko yang dibuka oleh orang Turki, Damaskus, Libanon gitu ya. Biasanya di Altstadt sih itu, kayak gitu. Terus apalagi nih? Mmm, kemudian ya, kalau keuntungannya ya ikut Ausbildung. Jadi, kan banyak jalan, banyak cara untuk kita bisa ke Jerman ya. Ada yang umum misalnya melalui jalur kuliah gitu ya, kuliah studi S1 ke Jerman, itu kan kita diwajibkan untuk mengikuti Studienkolleg. Studienkolleg itu, semacam kelas penyetaraan ya, penyetaraan kemampuan bahasa Jerman kita dan pengetahuan, tentang Jerman ya, gitu. Dan itu diwajibkan untuk semua, orang asing yang mau, eee, kuliah di Jerman. Nah, tapi kalau melalui Ausbildung ini kita, tidak perlu melalui Studienkolleg. Dan kalau untuk Studienkolleg itu kan kita harus menyetor dana yang cukup besar ya, sekitar 200-an juta, walaupun dana itu nantinya akan, bisa kita tarik. Jadi semacam jaminan untuk hidup kita selama 1 tahun di Jerman. Itu kan, eee, ditarik setiap bulan gitu ya. Nah, ya lumayan lumayan besar ya dananya. Tapi kalau melalui Ausbildung ini, kita nggak perlu. Jadi kita cuma cukup untuk, punya modal hidup selama 1 bulan lah setidaknya ya, sekitar, 17 atau 20 juta gitu ya untuk, selama 1 bulan. Karena kan nanti kita baru mendapatkan, uang saku tadi ya, karena kita ikut Ausbildung kan dapat uang saku. Nah, itu baru di akhir bulan gitu. Kemudian, eee jadi nggak perlu tadi ikut Studienkolleg, eee, apalagi nih, tidak perlu ikut Studienkolleg. Terus kenapa pilih Egrat? Ya karena insya Allah Egrat itu amanah, jadi layanannya juga cukup lengkap dan bidang Ausbildung-nya nanti juga sangat beragam ya. Jadi banyak sekali
pilihan Ausbildung yang bidang Ausbildung ya, yang Egrat nanti bisa tawarkan. Jadi ada di beberapa mungkin penyedia jasa yang lain itu terbatas, misalnya hanya perawat atau di perhotelan gitu ya, atau gastronomi gitu. Tapi kalau di Egrat ini bisa banyak pilihannya gitu. Nanti sesuai dengan minat ya. Ada coaching session-nya juga nanti ya. Untuk jadi pokoknya selama begitu masuk ke kursus bahasa itu nanti kita sudah mulai proses itu pemilihan programnya itu tadi gitu di Ausbildung-nya. Oke, terus apa lagi nih? Berikutnya itu apa sih enaknya ya jadi Azubi dan tinggal di Jerman? Ini nanti semua akan kita konfirmasi sama Kak Ardi ya yang sekarang sudah melakukan Ausbildung di Jerman di kota Apolda. Jadi ini ada beberapa aja sih yang saya kumpulkan gitu ya dari beberapa Azubi yang di sana ya. Kalau apa enaknya jadi Azubi dan tinggal di Jerman ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kalau magang kerja di bidang gastronomi itu mereka banyak mendapat tips gitu ya yang lumayan besar sampai-sampai malahan mereka bisa hidup dari tips itu gitu. Jadi malah gajinya utuh gitu ya. Jadi mereka bisa menabung gitu. Kemudian tinggal di Jerman itu penduduknya kan lebih sedikit, jadi jarang kita temui macet ya, kecuali mungkin di pusat-pusat kota gitu ya. Dan udaranya juga lebih bersih, lebih sehat gitu ya. Jadi meskipun jalan-jalan seharian tuh keringetan aja kita bajunya tapi nggak kotor gitu ya. Jadi yang kemarin saya jalanin kan gitu. Saya punya pengalaman bulan Juli kemarin itu memang sengaja di musim panas loh ya padahal ya in summer ya. Itu dari jalan-jalan dari kota ke kota jalan kaki sesuatu yang sangat jarang saya lakukan di sini ya di Indonesia ya. Tapi enjoy ya di sana karena udaranya bersih tadi itu jadi saya keringetan tapi nggak kotor gitu. Jadi memang karena udaranya bersih gitu. Kemudian di Jerman itu orang sangat menghargai privasi ya. Jadi kayak misalnya kalau di sini kan kita misalnya kayak ngambil video gitu kan masih bebas gitu ya. Cuman kalau di sana ada yang suka ada yang enggak. Tapi jadi kalau kayak orang yang menghargai privasi itu di Jerman jadi nyaman ya karena memang tidak ada orang yang sembarangan ngambil video gitu ya atau foto gitu ya. Kemudian kalau sampai melanggar itu ya bisa dituntut gitu. Hmm. Kemudian orang Jerman itu juga dikenal dengan open minded ya. Pikiran mereka lebih terbuka dan sangat menghargai urusan pribadi masing-masing gitu. Jadi eh, mereka lebih bisa menerima sih perbedaan agama, budaya dan kebiasaan yang lain. Sekarang-sekarang ini yang saya lihat ya, kalau dulu-dulu mungkin ya ada kayak macam rasisme gitu ya, terutama di Jerman bagian timur gitu ya. Banyak kalau baca-baca berita dulu sih banyak kejadian-kejadian yang kurang nyaman gitu. Tapi sih yang sekarang ini saya sendiri pernah, maksudnya bukan pernah ya, beberapa kali berinteraksi dengan Jerman. Saya menggunakan hijab ya, tapi saat berkomunikasi itu mereka tidak memandang ini hijab saya. Mungkin kalau misalnya ada yang pernah bertanya gitu, mereka bertanya secara langsung dan tapi tetap sopan gitu ya bahwa why misalnya warum tragst du hijab gitu ya, koptuh gitu. Kenapa kamu pakai hijab gitu? Ya tinggal kita jelasin aja gitu. Alasan-alasannya gitu. Dan mereka maksudnya bisa menerima, bisa mengerti kayak gitu. Kemudian jadi di Jerman itu kita bisa jadi diri sendiri gitu ya. Nggak harus ikutin aturan-aturan dalam artian kayak di sini tuh kayak semacam tradisi gitu ya atau kebiasaan gitu kita nggak perlu gitu di sana di Jerman. Untuk orang-orang yang mungkin nggak pakai jilbab juga mereka mau pakai baju apa juga sah-sah aja gitu. Terus yang enaknya lagi di Jerman itu juga ada work life balance ya. Jadi
kerja itu memang 8 jam sehari, terus jarang ada lembur gitu. Cuman karena memang orang Jerman itu nggak suka lembur gitu. Jadi, apa namanya, kalaupun lembur juga mungkin nggak lama. Nanti kita tanya sama Kak Ardi juga ya. Kemudian, yang berikutnya, ada enaknya, ada nggak enaknya juga mungkin ya. Oh, masih ada lagi ya? Oh, di Jerman itu juga semua, terkenal apa, nyaman kita ya karena semua itu segala sesuatu harus pakai asuransi. Jadi, pakai dari Azubi pun di kontrak kita sudah, memasukkan harus ikut asuransi gitu ya. Asuransi wajibnya itu seperti kesehatan gitu ya, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, sampai ke yang pensiun, itu nanti kalau sudah menjadi karyawan ya, udah bekerja gitu ya. Beli obat pun juga kita di-cover asuransi, gitu. Terus di sana jalan tol juga gratis ya, karena tapi memang pemeliharaannya dia dapat dialokasikan dari pajak yang dibayar ya sama warga Jerman. Pajaknya itu kalau Azubi masih profesi sebagai Azubi tidak dikenakan pajak sih, tapi nanti setelah bekerja di Jerman baru lumayan besar pajaknya di sana, bisa sampai 30% ya. Kemudian apalagi nih enaknya, oh ya, bisa keliling Eropa dengan biaya yang murah ya. Karena lokasi Jerman itu kan terletak di tengah ya, yang berbatasan dengan negara-negara Eropa yang lain seperti Austria, Swiss ya, Ceko, apalagi ya, Belanda, Belgia ya, Prancis. Nah, jadi di Jerman itu ada tiket tiket langganan yang hanya sebesar 49 ya, 50 euro lah ya, 1 bulan kita bisa bebas pergi kemana saja ya. Jadi cukup cukup gunakan tiket itu, eh, kita mau ganti kereta sepuas kita gitu ya. Jadi pengalaman kemarin saya juga dari Jakarta Frankfurt, kemudian Frankfurt ke Stuttgart ya. Frankfurt ke Stuttgart itu cuma enak sih, murah, cuma memang harus ganti-ganti kereta gitu ya. Kecuali misalnya kita pakai ICE ya, yang bus itu sih tidak termasuk dalam Deutschland Ticket gitu. Kalau yang itu tiket kereta cepat itu lumayan mahal gitu. Tapi biasa kita gunakan untuk yang jarak-jarak jauh. Jadi pokoknya gini, kalau tiket Deutschland Ticket itu jadi dari kota ke kota, pokoknya semuanya bisa, cuma memang harus ganti-ganti gitu ya, ganti-ganti kereta. Cuma pada waktu kayak misalnya dari München ke Salzburg, kemarin saya nyebrang dari München ke Salzburg itu kita cuman pakai satu kereta aja, tapi lewatnya ada 13 stasiun gitu ya, lewat 13 Bahnhof gitu sampai di Salzburg. Kemudian di Salzburg, tapi setelah di Salzburg Deutschland Ticket itu nggak berlaku lagi, jadi hanya di Jerman aja. Tapi itu cukup sangat murah lah ya. Kemudian, oh ya, kalau udah di Jerman sekarang ini karena memang sekarang ini penduduknya itu memang kurang tenaga kerja, sangat-sangat kurang tenaga kerja. Jadi sekarang dipermudah untuk diberikan kemudahan untuk mendapatkan permanent residence. Di permanent residence itu kan tidak sama dengan pindah warga negara ya. Jadi cuman kayak semacam kayak izin tinggal gitu ya. Jadi kita bisa tinggal di Jerman untuk waktu tertentu tanpa harus misalnya kayak bolak-balik tanpa harus mengurus visa lagi gitu kan. Enak loh kalau udah bisa punya permanent residence gitu ya. Jadi dulu tuh kalau nggak salah harus sekitar berapa ya, 8 sampai 10 tahun gitu dan susah gitu ngajuinnya. Tapi kalau sekarang itu kita kayak misalnya ikut Ausbildung ini kan udah dapat kontrak 2 atau 3 tahun ya. Tinggal kita terusin lagi 2 tahun, tapi di bidang yang sama, itu nanti kita udah bisa apply permanent residence gitu. Selain ya tentu ada jalan yang lain seperti misalnya kita menikah dengan orang Jerman gitu ya, atau kita investasi bodong di sana gitu ya, itu otomatis dapat permanent residence. Jadi ada kemudahan-kemudahannya ya, banyak kemudahan. Kemudian apalagi nih?
Oh, apa saja ya yang perlu dipersiapkan untuk bisa ikut program Ausbildung? Hmm, jadi untuk yang pertama sebenarnya yang penting, yang sangat penting ya pada waktu kita memutuskan untuk ikut program Ausbildung itu adalah menentukan program Ausbildung apa yang akan kita ambil gitu ya. Dan mungkin di kota mana kita mau Ausbildung. Kalau yang sekarang ini di Egrat yang untuk batch ketiga nanti ke depan, kita dapat fleksibilitas untuk menentukan kota di mana kita akan melakukan Ausbildung. Nanti akan dibantu semampu, pokoknya dibantu yang terbaik gitu ya, untuk bisa misalnya saya pengen di Munchen gitu ya, nanti kita akan carikan, itu ya, program Ausbildung yang di Munchen. Tapi memang ada plus minusnya, kalau misalnya di Munchen kan, living cost-nya lebih mahal gitu ya. Tapi biasanya juga memang, uang sakunya pun nanti akan berbeda, yang di kota yang Munchen memang agak lebih tinggi gitu kita dapatnya. Tapi kalau yang misalnya di kota-kota yang dulu yang bekas Jerman Timur ya, seperti Dresden gitu ya, itu agak living cost-nya lebih lebih murah gitu ya. Nah, jadi nanti menentukan program Ausbildung-nya itu yang penting ya, jadi ada kalau misalnya sekarang ini kita udah punya apa, tahu gitu minat kita itu di mana gitu. Misalnya di perhotelan gitu, ya akan lebih mudah gitu ya untuk karena kan supaya kita tuh bisa nyaman gitu ya, waktu kita mengikuti Ausbildung itu kita menyukai pekerjaan kita gitu ya. Jadi nggak stres gitu, karena emang itu udah sesuai sama apa, minat kita gitu. Nanti dibantu sama, staf Egrat ya. Untuk proses penentuan itu tadi. Tapi itu adanya di awal sebenarnya lebih baik ya. Tapi kalaupun tidak ya sudah belajar bahasa Jerman dulu, nanti sambil berjalan kita menentukan programnya gitu ya, program Ausbildung di bidang apa. Kemudian penguasaan bahasa Jerman yang baik ya, itu sangat penting untuk kita tinggal, bekerja, atau studi di Jerman. Minimal, B1 sih memang, tapi lebih baik, B2 gitu ya. Nanti yang itu memang harus dibuktikan dengan, sertifikat dari Goethe Institut ya. Karena nanti kenapa sih diperlukan, eee, penguasaan bahasa Jerman yang baik, paling tidak sampai level, di B1 itu karena nanti sekolahnya itu bahasa pengantarnya pakai bahasa Jerman gitu ya. Kemudian di tempat kerja juga kan kita harus komunikasi dengan orang-orang Jerman ya, gitu. Terus, apalagi ya? Kemudian yang ketiga itu persiapan dokumen ya, nanti, persiapan dokumennya paspor yang masih berlaku gitu, terus ijazah-ijazah gitu ya, ijazah sekolah kita yang sudah nanti akan di-translate, diterjemahkan ya, dalam bahasa Jerman. Kemudian juga, sertifikat bahasa tadi ya, B1 salah satunya. Kemudian nanti ada mengisi formulir nih. Jadi gini, kalau dulu, apa maksudnya, dulu masih persyaratannya itu ke Jerman harus B2, tapi sekarang karena darurat, membutuhkan banyak pekerja itu tadi, sampai diturunkan jadi B1 gitu ya. Tapi kemudian, yang kemarin, batch, student ya, Azubi dari Egrat itu kebanyakan malah lulusnya B2 ya, seperti Kak Ardi dan Kak Izur itu di B2. Lebih lebih mudah untuk kita, komunikasi di Jerman nanti ya, kalau kita menguasai sampai B2. Kemudian udah ya? Next-nya. Tadi udah kita bicarakan tentang apa enaknya, ini sekarang juga mungkin ada kendalanya juga mungkin atau masalah yang beberapa yang dialami oleh Azubi. Jadi kemarin itu waktu saya ke Jerman, saya juga tinggalnya nggak di hotel. Jadi saya ada tinggal Eee, di rumah teman-teman yang memang mereka udah tinggal di Jerman gitu ya. Teman-teman dulu masa kuliah yang mereka tinggal di Jerman sudah puluhan tahun gitu ya. Jadi saya perhatikan keseharian mereka gitu ya. Biarpun anak-anak
orang Jerman ya, mungkin teman saya menikah dengan orang Jerman dan punya anak, dan mereka itu pun juga, eee, ada yang maksudnya dimasukkan ke jalur Ausbildung gitu ya. Jadi Ausbildung itu nggak cuman orang asing yang, berhak gitu ya, orang Jerman pun juga banyak melakukan, program Ausbildung ini gitu. Jadi misalnya, apa di sini nih, kendala ya, kendala yang mungkin kita temukan itu yang paling besar itu memang kendala bahasa ya. Jadi supaya kita itu bisa dihargai dengan baik oleh orang Jerman itu ya kita harus bisa, menguasai bahasa Jerman. Orang Jerman itu kan ya juga termasuk yang bangga dengan bahasanya ya. Jadi mereka kalau ada orang asing yang, eee, mahir maksudnya bagus penguasaan bahasa Jerman, mereka sangat menghargai gitu ya. Nah, jadi, kemudian yang kedua itu, kadang kita tuh ada kendalanya agak susah berteman sama orang Jerman itu karena orang Jerman kan memang punya karakter yang, agak kaku gitu ya, yang nggak fleksibel, terus kadang malah nggak friendly gitu ya, unfriendly gitu ya. Tapi dengan kemampuan bahasa kita yang baik, hal itu nanti akan bisa kita atasi gitu ya. Seperti waktu saya, naik kereta ya dari Dresden ke München waktu itu. Kemudian, ada keterlambatan kereta ya, ada pengumuman kan. Saya juga agak-agak karena maksudnya, kadang bahasanya agak kurang ini ya, kurang dengar, kurang jelas gitu. Jadi saya coba tanya sama, penumpang, di sebelah saya yang saat itu juga dia agak, gugup gitu karena harus berhenti sebelum sebelum stasiun yang dia tuju ya, sebelum stasiun akhir waktu itu München. Karena harus berhenti jadi saya cuma memastikan, saya tanya gitu. Tapi terus jadi ngobrol gitu kan, jadi ngobrol terus, saya minta maaf gitu, "Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht, sehr gut," gitu ya. Sorry gitu, bahasa Jerman saya nggak terlalu bagus gitu ya. Terus, "No no no, das ist okay," gitu ya. Maksudnya dia ngerti, kebetulan dia juga ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi kita, ngomongnya campuran gitu. Cuman, dia tanya gitu, bilangnya, "Hast du schon, Deutsch gelernt?" Gitu ya. "Berapa lama udah kamu belajar?" Tapi saya nggak ngomong jujur gitu, saya cuma ngomong, "Saya baru 2 tahun sih belajar," gitu. "Wah, this is good," gitu. Pada jadi baru 2 tahun tapi, mereka udah sangat menghargai gitu usaha kita untuk bisa ngomong pakai bahasa Jerman gitu. Terus ya udah cerita-cerita dan sebagainya. Jadi mereka kadang maksudnya bisa ramah juga gitu kalau kita, eee, kalau kita bisa menunjukkan semangat kita gitu ya untuk, belajar bahasa Jerman gitu. Kemudian apa nih, oh ya peserta Ausbildung, kebanyakan memang, ditaruhnya tuh di desa ya atau kota kecil lah ya gitu. Eee, Seperti Kak Ardi ya mungkin di Apolda nggak terlalu besar mungkin ya kotanya ya, atau kemarin yang di Dresden itu Leopoldsdorf juga nggak terlalu besar. Jadi kadang mau ke mana-mana kan agak jauh gitu ya dari pusat kota gitu. Jadi misalnya harus pakai bus, suka kalau misalnya lama nunggunya atau kadang kalau kita datang terlambat harus nunggu lagi 1 jam gitu. Dan memang sekarang, dulu kan Jerman itu terkenal pünktlich gitu ya, tepat waktu. Tapi kemarin itu yang saya selama 1 bulan di sana itu saya banyak sekali mengalami kendala, kereta itu sering terlambat gitu ya. Jadi agak-agak nggak nyaman sih ya. Tapi pemerintah Jerman katanya sih memang sedang memperhatikan hal itu, nggak tahu sekarang ya. Nanti tanya ke Ardi gitu. Kemudian, bikin SIM itu juga kata teman saya ya kemarin ya, kan saya bilang tadi, saya nginep di rumah di Köln, nginep di rumah teman, di München juga nginep di rumah teman, ada juga nginep di Wohnung-nya seorang Azubi yang usianya masih 20 tahun ya, masih sangat muda, keponakan dari teman saya. Tapi, tinggalnya juga di, Wohnung di lantai 4 gitu. Saya jadi melihat bagaimana mereka survive gitu, harus survive ya, jadi Azubi di sana gitu. Tapi ya dia enjoy aja dengan profesi Azubinya itu. Ya memang kita harus menikmati ya ininya. Kemudian apa apa Nak, saya pas mmm, tadi baru nomor
Iya, oke. Oh, kadang birokrasi ya, birokrasi di Jerman itu, masih konvensional, itu ada beberapa yang mengeluh juga sih. Jadi masih pakai surat gitu ya. Tapi mungkin itu yang di desa kali ya, di kota kecil. Kemudian di Jerman tuh kadang juga cuacanya nggak stabil, jadi sering berubah-berubah gitu ya. Kadang-kadang malam dingin, terus tiba-tiba siang panas gitu ya. Hmm, tapi itu hal itu bisa diantisipasi. Yang penting kita tahu gitu ya tentang informasi itu gitu. Jadi kita bisa eh, bisa hindari gitu. Jadi ya itu aja sih pemaparan dari saya. Eh, Terima kasih. Mungkin nanti selanjutnya kita tanya ke Kak Ardi ya. Kita dengarkan dari Kak Ardi. Oke? Baik, terima kasih banyak Bu Diba atas materi yang disampaikan. Wah, dari Bu Diba kita jadi tahu banyak banget nih tentang Ausbildung lebih lanjutnya seperti apa sih. Jadi mungkin aku sedikit merekap ya, abang kakak sekalian. Jadi Ausbildung ini merupakan gabungan antara magang kerja dengan sekolah atau kuliah di Jerman. Sehingga Azubi bisa mendapatkan pengalaman kerja yang profesional selama masa studinya. Dan setelah lulus, Azubi akan mendapat sertifikat agar bisa bekerja di Jerman. Jadi nggak cuma belajar doang, tapi juga bisa lanjut bekerja. Nah, lalu kalau misalkan abang kakak masih berpikir, kenapa sih kita harus belajar atau mempersiapkan Ausbildung tuh bersama EGRAD? Jadi, kelebihan Ausbildung melalui EGRAD ini adalah karena para pengajarnya sudah berpengalaman, dan bahkan ada yang sudah berpengalaman bekerja di Jerman juga, lalu pemilihan waktu kelas yang juga fleksibel, biaya yang terjangkau, dan kursus di IGRAD memang dikhususkan untuk persiapan Ausbildung ya Bang dan Kakak semua. Jadi, begitu para peserta Azubi setelah selesai mempersiapkan terutama dari kursus bahasanya, diharapkan sudah survive dan siap untuk menghadapi dunia ketika di Jerman nanti. Yang harus dipersiapkan, yang pertama tentunya menentukan program Ausbildung, apa yang ingin diambil, seperti itu. Oke, acara selanjutnya kita akan mendengar cerita pengalaman yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu Bang Ardi. Kepada Bang Ardi, halo Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, Bang Ardi. panggilannya Mbak siapa? Alamsyah. Dengan Syaira, Bang. Oh, Mbak Syaira ya. Ya, Perkenalkan dengan saya Bang Ardi Ardi. dipersilahkan. Iya, eh gimana ya? Perkenalan dulu ya, nama saya Ardita Widianto. Nah, saya udah dijelasin tadi lulusan dari UI Sastra Jerman ya dulu ya. Tapi udah angkatan tahun 2007. Udah lama banget, lulus tahun 2013 kalau nggak salah. 2012 ya, 2012. Terus saya nggak tahu tuh ada Ausbildung. Jadi waktu zaman dulu tuh kayaknya masih jarang tentang info tentang kerja di Jerman, Ausbildung gitu-gitu kan. Jadi saya cuman kerja-kerja biasa aja gitu loh. Nah, ini cerita aja ya. Saya belum di apa namanya? Nggak eh, apa-apa Kak Ardi, cerita aja kemarin udah kasih poin-poinnya. Enaknya gimana nih? Kalau ada yang mau nanya, langsung nanya apa nanti dikasih sesi tanya apa? Kalau ada yang Nanti mau ada sesi nanya, tanya jawab. oke. Kalau misalkan enak biar interaksi gitu, diketik aja juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang nggak jelas atau apa gitu. Cerita dulu Kak Ardi. Terus ya gitu. Nih tadi saya catat dulu ya. Dan nama saya kan udah tadi ya. Nah, saya tinggal di kalau di Indonesia di Jatiasih. Terus kemudian umurnya udah 35 sekarang. Dan sekarang saya udah nikah juga. Terus anak istri ditinggal di Indonesia. Jadi di sini saya sendiri. Kemudian ceritanya gimana ya? Dulu tuh kan saya kerja awal-awal ketemu sama Igrat ya. Ini saya juga jodoh jadinya. Kayak nggak kepikiran sama sekali kenapa saya bisa kerja di Jerman dan berangkat ke Jerman karena dulu tuh saya kan kerja di salah satu perusahaan apa namanya
pialang gitu loh, dan ketemulah salah satu teman saya dan salah satu orang prospek saya, dan juga dia itu salah satu orang yang mengundang saya untuk mengenalkan saya tentang EGRAD gitu loh. Jadi EGRAD itu apa sih, saya dijelasin kan, ikut seminarnya gitu loh. Kemudian waktu saya ikut, saya tertarik nih, kan dulu kan saya juga jurusan sastra Jerman ya, tapi ngambil S2 marketing, jadi jauh banget kan. Nah, saya mikir lagi tuh apakah masih bisa nih, kan udah lama nggak kepake bahasa Jermannya. Jadi, terus habis gitu saya diskusikan sama, keluarga juga, "Ini kalau misalkan ikut ke Jerman gimana?" Gitu-gitu kan. Banyak yang nggak setuju, karena kita udah lumayan udah lama juga kan nggak pakai bahasa Jerman gitu, nanti belajar lagi, entar lulus apa enggak, dulu aja susah lulusnya gitu kan. Terus habis gitu, akhirnya dengan ikhtiar dan, ya sholat istikharah gitulah ya, akhirnya saya, memutuskan untuk ikut gitu loh. Dan akhirnya, ya saya belajar tuh selama 9 bulan lah ya dengan IGRAD. Jadi saya belajar dari awal lagi, dari nol lagi gitu loh. Jadi benar-benar ilmu yang saya dulu kuliah dulu itu, hampir banyak yang hilang ya, hampir lupa gitu kan. Nah, akhirnya ya belajar lagi dan, eee, ikut, eee, ujian. Jadi di IGRAD itu nanti kita kan, ada latihan-latihan itu ya, yang bagus tuh kita emang harus, latihan terus. Itu nanti pas kita udah masuk ke GUTE, ujian di GUTE gitu, kita tahu soal-soalnya, jenis-jenis soalnya kayak apa gitu. Kemudian, oh, saya juga, apa namanya, eee kenapa pilih Ausbildung ya, padahal sebelumnya udah kerja gitu kan. Ya karena gimana ya, susah. Dulu dulu tuh ya banyak, pertimbangannya gitu loh, masalah keuangan dan lain-lain gitu kan. Kalau saya mikir di Jerman itu kayaknya lebih lebih worth it gitu loh. Karena kalau saya kerja juga di Indonesia kayaknya kurang gitu kan. Jadi saya berpikir apapun udah saya niatin lah, di Jerman itu saya juga tanya-tanya kan sama orang-orang yang udah di Jerman gimana, dan banyak yang ngasih, eee, apa ya, orang tua dan lain-lain, saudara-saudara tuh bilang kayaknya, "Jangan di Jerman lah," gitu-gitu loh. Banyak yang down, banyak yang takut kalau misalkan kita ke sana gitu kan, karena kita nggak tahu nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di sini gitu. Terus kemudian nanti gimana makannya dan lain-lain, uangnya ada nggak, karena yang info yang saya terima itu memang mereka itu minimal harus bawa sekitar 5.000 euro atau berapa ribu gitu loh, apa 10.000 kalau yang mau kuliah gitu kan. Itu, uang yang besar, waktu itu saya bener-bener nggak punya, ya nggak punya uang sama sekali gitu loh. Dan, intinya saya ketika memang sudah, tapi kan itu saya udah masuk ya, udah ikut sama EGRAD dan udah belajar dan udah keluar uang juga gitu loh. Dan saya kalau udah menentukan sesuatu, udah terjun, sekalian terjun gitu loh. Dan akhirnya saya usahakan, emang waktu itu agak susah ya cari cari apa namanya, kontrak. Karena waktu saya udah lulus B1 pun, itu nggak langsung dapat kerja gitu. Jadi kita harus berwerbung sama beberapa perusahaan dan saya juga melakukan itu sendiri gitu. Banyak juga yang, saya kirim gitu kan, dan juga dibantu akhirnya sama IGRAD juga. Dan IGRAD, memberikan kayak beberapa pilihan gitu. Dan akhirnya dari sekian banyak pilihan saya dapat di, kota Apolda, itu di daerah Jerman Timur dan di daerah desa, terus dan bidangnya itu saya teknik teknik mesin. Jadi kayak, eee, saya, Anlageführer, jadi kayak saya itu yang kadang-kadang memperbaiki mesin gitu-gitu loh. Nah,
nggak ada hubungannya sama sekali kan sama bidang saya bahasa Jerman dan sebelumnya marketing. Karena dulu saya selama kerja itu kebanyakan di bidang marketing. Kemudian akhirnya ke sini dan kesulitannya adalah banyak banget dulu waktu mau ke Jerman itu. Hampir aja saya kayak mau putus asa nih, kayaknya nggak bisa lah, udah keluar uang banyak dan kendala-kendalanya tuh kebanyakan di Indonesia juga. Kayak misalkan saya waktu itu dapat kontrak mepet ya, kontraknya dari perusahaan Jerman itu, pertama panggilan saya sama, proses interviewnya tuh kayak di Indonesia. Pertama dia kalau misalkan kita sudah kirim surat lamaran, habis itu disortir, kemudian dia akan ngasih, undangan untuk interview gitu. Dan interviewnya itu waktu itu 3 kali ya kalau nggak salah. Saya pertama kirim, apa namanya, kayak video rekaman perkenalan saya dalam bahasa Jerman dan alasan kenapa mau, kerja di situ gitu loh. Nanti diajarin sama Egrat gimana caranya membuat, Bewerbungsgespräch yang bagus gitu. Kemudian setelah saya memang, eee, perusahaan itu tertarik, dia akan, ngasih waktu kapan kita bisa interview. Kemudian interview lah. Nah, di interview itu saya harus sudah persiapan dulu materinya tentang perusahaan tersebut. Jadi nanti dia akan tanya tentang, perusahaannya dia, gitu. Kebetulan saya udah dikasih tahu kan ini perusahaannya ini, jadi kita harus pelajari dulu loh. Jadi nanti jangan sampai kita pas ditanya, eee, "Kamu mau kerja di perusahaan ini," tapi nggak tahu perusahaan ini gitu loh. Jadi intinya kita harus belajar dulu kan persiapan tentang perusahaan itu ya, selain perkenalkan diri, nama, dan lain-lain, alasan kenapa kita mau kerja di Jerman gitu. Terus kemudian dia tanya kayak, "Kekurangan kamu apa? Kelebihan kamu apa?" Gitu. Terus, "Kenapa milih perusahaan ini?" Gitu kan. "Terus kamu tahu nggak, pekerjaan yang mau kamu kerjakan?" Gitu. Terus nanti saya, eee iya jelasin jelasin apa yang saya yang mau saya kerjakan gitu kan dan dia nggak expect kamu tuh udah paham ya sama kerjaan di sini gitu loh. Jadi intinya mereka itu cepet ngasih, kata-kata dia tuh saya dikasih, surat kontraknya tuh lebih cepet karena jangan sampai saya diambil lagi sama orang lain gitu katanya. Katanya ya, nggak tahu bener apa enggak. Jadi ketika mereka udah suka sama kita dengan, kita punya tertarik sama perusahaan itu, jadi mereka akan lebih cepat ngambil keputusan. Nah, Keren. setelah, sebelumnya saya kan, interview dulu perkenalan sama HRD, kemudian kedua itu saya tes tes tertulis tentang teknik gitu, itu matematika gitu-gitu, itu kalau ini teman-teman kan kebanyakan orang teknik ya, itu gampang banget lah. Orang kayak saya aja bisa, itu kalau apalagi yang udah biasa teknik kan, itu tesnya gampang, tuh. Terus kemudian nanti sama bosnya ada, eee chief-nya lah, chief-nya yang, terakhir gitu loh. Dia dia sih cuman pengen kenalan saja sama kita tentang, apa namanya, "Kamu tinggal di mana?" Dia lebih santai lah, nggak terlalu ini, "Kamu tinggal di mana di Indonesianya?" Terus, apa sih, "Kamu udah tahu belum di Jerman ada apa?" Gitu-gitu. Jadi lebih santai. Nah, ketika kita udah akrab, jadi nanti dia lebih cepet. Nah, ternyata lebih cepetnya itu 2 sampai 3 minggu baru ngasih. Karena dia butuh tanda tangan dan lain-lain gitu. Dia memang bener kata, Bu Diba, di sini tuh memang masih birokrasinya emang lebih lebih kuno gitu loh. Apa-apa apa-apa juga masih pakai surat, terus habis gitu kita harus bikin termin, janji, dan juga, prosesnya tuh lama banget, bener. Kalau mau bikin apa-apa tuh lama. Nah, kita harus lamanya tuh kayak 2 minggu, 3 minggu gitu. Karena orang-orang pemerintahannya sini tuh kerjanya santai banget. Jadi dia tuh 1 minggu itu kayak bisa dihubungin kayak, hari Senin tuh cuman dari jam 7 dari jam 8 sampai jam 12, hari Selasa
dari jam 8 sampai jam 3 doang. Terus hari Rabu sampai jam 12. Nah, hari Kamis dia bisa sampai jam 7 gitu. Hari Jumat cuman sampai jam 11. Pokoknya kayak gitu. Bank juga kayak gitu. Terus pokoknya prosesnya itu dia makan waktu lama dan kemudian kesulitan saya adalah waktu itu kan saya sertifikat B1-nya itu mau upgloven ya, mau kadaluarsa. Nah, itu yang bikin kendala juga. Jadi ketika saya mau sudah dapat kontrak, ternyata apa namanya buat melamar visa itu minimal kan harus pakai ini ya, apa namanya sertifikat B1. Nah, kemudian itu kan data-datanya nanti ada di kedutaan apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, saya udah daftar, ternyata dia minta surat ininya, kontrak kerja asli. Kontrak kerja aslinya baru dikirim dari Jerman tuh, butuh 2 minggu lagi apa berapa minggu gitu loh. Akhirnya nunggu lagi, saya bikin termin lagi sama kedutaan juga lama 1 bulan lebih lah. Karena bulan-bulan itu tuh banyak banget orang Indonesia yang mau ke Jerman gitu. Dari Ausbildung, dari kunjungan keluarga, dari macam-macam gitu. Jadi di Indonesia juga ini yang saya kurang ini juga memang waktunya itu sangat mepet. Apa namanya kayak kedutaan Indonesia itu ngasih cuman hari Selasa dan hari Kamis aja. Kadang-kadang satu bulan tuh cuman sekali bisa bisa buat apa namanya janji temu gitu sama kedutaan gitu. Jadi itulah yang bikin kendala saya banyak di Indonesia. Jadi ketika saya dapat panggilan ternyata saya tuh udah sertifikatnya nggak berlaku, ditolak lagi gitu. Jadi kantor saya yang di Jerman ini butuhnya saya supaya cepat sampai Oktober gitu loh. Kalau biasanya sih susah jadi kalau perusahaan itu butuh Oktober, kita harus sudah datang sebelumnya. Jadi saya belum datang nih Oktober. Dia juga ngasihnya tuh Agustus akhir gitu kan. Saya Oktober harus sudah datang. Nah, Oktober saya belum dapat visa dan juga ini hampir putus asa lah karena memang ini pasti gak bisa berangkat lah Oktober nih gitu lah. Akhirnya saya usahain dibantu juga sama Egrat gimana caranya berbagai macam saya ini kan ada teman atau yang dikerja di tour and travel atau apa yang bisa ngurusin visa cepat gitu. Ternyata nggak bisa juga karena Ausbildung itu memang susah ya apa dia tuh beda sama visa turis dan lain-lain gitu loh. Dan saya ujung-ujungnya tes lagi ujian untuk apa namanya Guti Institute lagi gitu loh. Sampai saya ke Surabaya karena waktu di Jakarta itu persaingan untuk dapetin kursi tesnya itu sangat susah. Jadi kita harus memang benar-benar harus persiapan internetnya harus cepat, kemudian pakai gadgetnya juga yang bagus kalau bisa pakai 2 laptop sama handphone gitu kita buat daftar. Itu. Jadi kita harus benar-benar bisa dapat untuk minimal B1 dulu gitu. Kemudian saya juga udah dapat B2 sih. Dan apa namanya? Ya kemudian setelah saya tes dari Surabaya dan kita nunggunya sebulan juga untuk hasilnya itu. Jadi November saya baru dapat sertifikat yang baru, kemudian saya daftar lagi ke kedutaan, dapatnya di November akhir kalau nggak salah. Nah, di November akhir baru saya bisa yakin untuk masukin semua dokumen. Dan ternyata ada, jadi kita untung-untungan juga. Jadi tiap orang yang penerima di kedutaan itu, ada yang kadang-kadang bisa nerima sertifikat yang sudah kadaluarsa, ada yang memang saklek gitu loh. Ini pasti nggak diterima, pasti nggak diterima. Padahal dari Jermannya ini udah ngirimin surat ke Indonesia kalau bahasa Jerman saya nggak masalah gitu mas. Maksudnya karena
di sertifikat pun nggak ada tulisan kadaluarsa ya. Yang bikin peraturan kadaluarsa itu cuman kedutaan aja. 1 tahun. Katanya kalau misalkan 1 tahun nggak dipakai pasti lupa. Padahal nggak. Nah, jadi saya harus ngikutin peraturan yang memang kedutaan bikin. Walaupun sebenarnya itu tuh nggak masalah gitu loh sama perusahaan di Jermannya. Asalkan kamu sudah punya sertifikat B1 itu udah cukup katanya gitu. Dan ya udah setelah saya lulus dan saya sudah masukin semua, kemudian saya tunggu visanya sampai Desember. Desember tanggal 23 kalau nggak salah waktu itu. Karena saya khawatir juga pasti nggak bisa dapat juga nih karena mau Natal gitu kan. Takutnya nanti Januari dan lain-lain. Akhirnya bener tanggal 23 tuh sebelum Natal saya dapat. Alhamdulillahnya gitu loh. Akhirnya saya tanya nih sama perusahaan, ini saya udah telat Oktober, November, Desember. Pasti saya Januari ini dapatnya karena Desember tuh tiketnya sangat mahal ke Jerman. Dan Januari pun saya tuh cari yang paling murah gitu loh. Itu karena memang ya cari-cari inilah. Nah, kira-kira saya kirim surat ke Jerman kan, email. Gimana kalau misalkan saya datang Januari, apakah masih diterima gitu? Karena mereka tuh orang-orang itu udah mulai dari Oktober. Nah, itu saya udah sangat kecewa sekali ya. Bukan kecewa siapa sih? Udah ngedown ya. Ini udah nggak kerja kan. Jadi sebelum ke Jerman saya juga udah persiapan ke Jerman tuh saya udah resign dari kerjaan. Jadi bener-bener aduh udah punya anak istri nggak kerja lagi. Udah tujuannya sama apa namanya? Harapannya cuman ke Jerman gitu kan. Bener-bener dalam kondisi yang gundah gulana ceritanya. Jadi intinya sih udah sampai titik seperti itu akhirnya ya udahlah. Ternyata dia bilang kapan kamu bisa datang gitu loh. Kita masih bisa terima gitu asalkan kamu jelas. Jadi saya bilang saya baru dapat visa tanggal 23 Desember jadi kemungkinan saya berangkat itu setelah tahun baru. Nah, setelah tahun baru itu ya sekitar tanggal berapa ya? 20-an kalau nggak salah deh. Nah, tanggal 20-an itu yang tiketnya lebih murah gitu loh. Dan akhirnya itulah pertama kali saya ke luar negeri dan beli tiket naik pesawat. Itu sangat apa ya antara takut apa ini bahkan balik lagi nggak ya kalau udah ini karena banyak banget cerita-cerita orang yang udah di Jerman tuh nggak kuat atau ada yang balik lagi gitu-gitu kan banyak cerita-cerita yang eh, ini pokoknya kalau udah jalan udah niat lillahi ta'ala aja lah udah jalanin aja gitu loh dan apa ya itulah suka dukanya dan oh iya, saya bawa uang itu. Ini sebenarnya sih nggak boleh ditiru ya. Saya bawa uang itu cuma 300 euro. 300 euro itu buat hidup sebulan tuh sebenarnya nggak cukup ya. Jadi mau benar-benar uh, ya sulit hidup lagi benar-benar sebenarnya kayak kata Budiba itu yang tadi dijelasin itu saya approve semuanya itu benar dari mulai itu Budiba berapa lama di Jerman kok kayak udah paham banget ya? Itu semuanya Iya, semuanya kan bener saya bener semua. menghayati. Saya Iya bener benar-benar itu perhatiin waktu di Jerman itu, Ardi. iya bener itu dari sosialisasinya dari orang-orangnya. Jadi di Jerman itu udah 70% orang Jerman dan 30%-nya udah Ausländer orang. Jadi Jerman itu udah termasuk negara yang multikultural ya. Udah banyak banget dari negara manapun. Hmm. Eh, apa aja tadi yang diceritain ya? Saya sampai catat tuh tentang eh, terlambat kereta. Wah itu bener banget itu. Ini udah sampai ada meme-nya. Meme kereta Hmm. terlambat itu udah sampai ini DB itu. Terus apa lagi ya? Ya tadi saya di Jerman ketika sampai di sini
Ya itulah harus mandiri. Pokoknya teman-teman yang ada di sini, semoga kalau memang sudah diniatkan mau ke Jerman itu harus eh, niat 100% ya. Jadi jangan setengah-setengah dan kita harus benar-benar kuat mental, yang penting tuh mental ya. Mental dan skill surviving-nya benar-benar harus dipakai ya. Kayak misalkan bisa masak, terus jalan jauh. Jalan tuh benar-benar kita tuh memang harus banyak jalan ya di sini. Beda kayak di Indonesia tuh kita kemana-mana naik motor. Kalau di sini waktu saya Januari itu eh, ke kantor itu masuk jam 5 pagi. Jarak saya dari rumah ke kantor itu 5 kilo. Itu kalau perjalanan itu saya jalan kaki. Itu 5 kilo 1 jam dan suhunya itu -2 kayak gitu. Itu dilakuin selama 2 minggu sampai 3 minggu lah. Sampai akhirnya saya nyari aplikasi untuk beli barang-barang bekas itu sepeda. Sepeda pertama harganya 20 euro. Yang punya nenek-nenek dan belinya juga jauh. Itu dari tempat saya itu dari Apolda ke Jena. Nah, kalau di daerah saya kan Turingen ya, Jerman Timur. Itu kota yang gede itu ada 3, Weimar, Jena, dan Erfurt. Nah itu kota terkenal. Kalau Apolda itu nggak terkenal. Saya waktu ditanya di imigrasi, kamu mau kemana? Apolda. Dia nggak tahu, di mana itu gitu. Saya bilangnya Weimar. Neben Weimar gitu. Oh ya Weimar baru tahu. Orang imigrasinya nggak tahu. Apolda tuh kayak kota kecil gitu. Kayak Jember lah ibaratnya apa di mana gitu kan. Nggak semua orang tahu. Kemudian eh, ya hidup seperti itu jujur ya. Sini saya jujur-jujur aja ya hidup di Jerman. Jadi saya biar orang nggak kaget, nggak saya bagus-bagusin, nggak saya jelek-jelekin. Jadi saya di sini juga kadang ngumpulin botol bekas gitu buat dijual dan itu lumayan. Dan di sini kalau misalkan kalian bisa masak itu berguna banget. Jadi kita tuh bisa ngehemat kalau masak gitu. Di sini ada nasi, ada beras gitu. Walaupun beda ya beras sama Indonesia. Harganya juga 1,5 euro sekilo. Masih lumayan lah, hampir sama lah kayak Indonesia gitu. Terus kemudian eh, ya kita tuh di sini harus bisa mandiri ya apa-apa ke kemana-mana tuh memang harus bahasa Jermannya itu harus benar-benar harus bisa minimal yang buat conversation sehari-hari ya. Kayak kita ke dokter itu kalau sakit itu kita harus telepon dulu sama dokternya. Kita nggak bisa langsung datang. Jadi kalau misalkan kamu sakit, telepon dulu dokternya dan emang dia bisa nerima pasien, baru kita bisa datang gitu. Jadi itu culture shocknya pertama kayak misalkan kita harus daftar bewerbung apa namanya maksudnya kita melden ya melden sama eh, burger jadi kayak bikin KTP RT RW-nya gitulah kita harus ngelapor izin tinggal gitu izin tinggal kemudian jelas kita kerja di mana dan benar kita harus punya asuransi itu biasanya sebelum nanti dari perusahaan Ausbildungnya kalau memang belum punya asuransi dikasih asuransi kalau kalau emang udah punya asuransi nanti bisa dilanjutin. Memang harus punya asuransi. Kemudian biaya hidup di Apolda relatif paling murah itu. Jadi saya cocok lah sama orang-orang kayak saya nih. Hidupnya sangat nggak butuh apa-apa gitu. Beda sama orang-orang yang di Berlin, yang di Bunchen. Bener kata Budiba itu biaya hidupnya emang tinggi. Memang gajinya juga beda, agak lebih gede. Cuman biaya hidupnya tinggi. Jadi kayak di sini tuh kayak nggak ada mall. Cuman ada supermarket swalayan aja. Jadi kayak hiburannya kita tuh jalan kaki, ngelihat bebek, ngelihat apa gitu hiburannya gitu. Tapi kalau mau jalan-jalan bisa ke kota lain. Kalau orang sini tuh sukanya jalan.
kayak wandern, jalan naik gunung dan lain-lain gitu. Oke, dan ya sampai saat ini enjoy aja sih. Hidup di Jerman udah hampir setahun ya, udah 10 bulan. Dan ya kayaknya sih saya betah ya di sini. Gitu. Jadi nanti benar kata Bu Diba, kalau mau udah kerja di sini, nanti kita bisa permanent residence. Itu kalau misalkan orang yang mau tinggal lama di sini, jadi nggak perlu bikin visa-visa lagi gitu. Jadi kita bisa bolak-balik Indonesia Jerman gitu kan. Kemudian yang penting kita dapat jurusan Ausbildung dulu. Teman saya ada yang dari sebelumnya dia kerja di perhotelan, ya gastronomi gitu. Kemudian dia 1 tahun, kan dia bahasa Jerman udah lumayan bagus. Dia pindah ke perusahaan saya ke teknik. Setahun lagi udah kerja setahun lagi, akhirnya pindah lagi ke dokter gigi. Jadi dari jurusan perhotelan bisa jadi dokter gigi. Jadi di sini Ausbildung di Jerman itu macam-macam ya. Jadi semua orang bisa jadi apa aja yang mau dia pilih asalkan memang keterima gitu loh. Teman saya ada yang macam-macam, ada yang malah ada cerita orang Jerman yang udah jadi dokter malah jadi kasir swalayan juga ada gitu loh. Jadi tiap orang di sini macam-macam, ada yang pindah-pindah Ausbildung berkali-kali gitu. Sampai umur 40 tahun dijulukin udah kerja di mana aja gitu. Punya pengalamannya banyak. Teman saya ada sampai jadi terakhirnya dia Pflege, perawat gitu. Umurnya 40 tahun. Tapi dia di Jerman udah sampai 10 tahunan lebih, tapi cuman pindah-pindah Ausbildung gitu. Karena di sini kalau udah Ausbildung pajaknya lebih kecil dibanding orang kerja, kemudian nanti sama perusahaan dikasih tempat tinggal dan lain-lain gitu. Pokoknya kalau awalnya ke sini Ausbildung tuh lebih gunstig, lebih murah daripada kita kuliah. Kalau kuliah bener kita harus minimal cost-nya 12.000 kayak gitu. Kayaknya udah panjang kebanyakan ya. Segitu aja info dari saya. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan, jangan malu-malu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Bang Ardi atas pengalaman yang sudah diceritakan. Semoga pengalamannya Bang Ardi bisa menjadi pemicu semangat bagi kakak abang semua dan untuk melanjutkan studi atau kerja di Jerman. Apalagi ternyata perjalanan yang dilalui Bang Ardi untuk berangkat ke Jerman itu tidak mudah ya, Bang. Namun alhamdulillah semuanya terbayarkan gitu ya, Bang. Baiklah, karena pemaparan materi sudah dilaksanakan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk abang dan kakak yang ingin memberikan pertanyaan, dapat mengangkat tangannya, dan setelah dipersilakan oleh MC dapat on mic untuk memaparkan pertanyaannya. Dan untuk abang kakak yang ingin memaparkan pertanyaan melalui kolom komentar juga dipersilahkan. Baiklah, mungkin, sambil menunggu ada audiens yang ingin bertanya dan juga sebagai pemicu nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu kepada Bu Diba dan juga Bang Ardi. Mungkin untuk Bu Diba dulu kali ya, Ibu, ini tentang, persiapan Ausbildung gitu. Kira-kira pernah tidak ya ada Azubi yang bingung dalam menentukan minat program Ausbildung yang ingin dia ambil gitu, Ibu. Dan kalau iya, bagaimana cara IGRAD membantu para Azubi yang kesulitan dalam memutuskan untuk mengambil program Ausbildung yang mana? Seperti itu sih, Bu. Mungkin Hmm, boleh Bu Diba untuk dijawab pertanyaannya. Kayaknya yang menjawab kayaknya lebih baik Bu Ari deh. Bu Ari. Iya, kalau boleh saya jawab aja, Kak Syaira. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kondisinya di dunia ini nggak cuma di Indonesia maksudnya untuk memilih profesi yang diinginkan sesuai dengan minat, bakat, passionnya gitu ya dan kompetensinya banyak orang kesulitan gitu. Jadi IGRAD seringkali memakai talent mapping assessment untuk mengetahui profesi apa yang sebaiknya dipilih gitu ya. Ketika tahu minat, bakat, kompetensinya
itu nanti ada poin-poin kriterianya dia sehingga kita bisa lebih jelas memilih jurusannya. Tapi itu tidak bisa menjadi satu-satunya tools untuk ini ya membuat keputusan. Jadi memang makanya dari awal ada teman-teman mulai kursus A1 itu kita udah mulai membuka diskusi gitu ya kayak ini oke kamu lulusan ini jadi educational backgroundnya ini gitu ya tapi tetap misalnya kamu kepikiran apa sih tentang profesi apa yang kamu mau pilih gitu ya kenapa gitu apa kamu benar-benar mengerti profesi itu. Jadi kita agak tanya-tanya ya dan mengukur apakah yang bersangkutan itu benar mengerti seperti apa profesi itu di dunia kerja gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata yang dia di jawabannya itu agak melenceng gitu, eh, kita kasih masukan. Habis itu nanti kalau misalnya masih bingung juga, terus kita tanya sebenarnya kalau kamu punya waktu luang tuh apa sih yang kamu lakukan gitu. Nah kayak Kak Ardi ini Kak Adi cerita gitu. Kalau lagi nggak ada kerjaan, saya suka bongkar-bongkar peralatan elektronik gitu kan. Loh, kalau gitu ya udah kamu urusan masuk teknik aja gitu kan. Mau nggak mesin maintenance gitu? Oh ya mau gitu. Jadi kebanyakan memang dari ngobrol itu. eh, Makanya proses coaching session pemilihan jurusan Ausbildung itu yang paling panjang karena ini kan sangat menentukan ya. Dan saya pinginnya kalau kemarin misalnya teman-teman itu milih kuliah karena ikut-ikut temen atau ya, oh lagi ngetrennya IT gitu ya, tanpa sama sekali mempertimbangkan minat, bakat, dan kompetensi dia sendiri gitu ya. Jadi tanpa gambaran job desk dari profesi itu gimana gitu ya. Harapannya setelah ke Jerman memilih Ausbildung itu ya jangan kayak temennya Kak Ardi itu tadi pindah-pindah Ausbildung gitu kan. Harapannya tuh pilih satu udah jelas memang itu yang sesuai minat bakat dan kompetensinya, lulusnya dengan hasil yang bagus, kemudian dia mengerjakan profesi itu dengan senang hati gitu kan. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan senang itu kan hasilnya insya Allah kan sangat maksimal gitu. Jadi orang juga senang gitu. Nanti juga rewardnya juga maksimal gitu ya. Rezekinya malah ngejar-ngejar kita gitu kan. Harapannya seperti itu. Dan memang teorinya begitu ya. Dari Human Capital Management sudah seperti itu. Jadi kita memang ada alat-alat untuk assessment mengukur itu. Tapi kalau misalnya dari ngobrol-ngobrol aja udah kelihatan, nggak perlu sih assessment lagi. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Syaira. Sangat menjawab Ibu, terima kasih banyak. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom komentar dari Bang Erlangga. Kira-kira ada batasan umur tidak untuk ikut Ausbildung seperti itu? Ya, mungkin saya aja yang jawab Mbak Diba ya. Ya, kalau Silakan Bu Ali. IGRAD ini membatasi yang melamar untuk kursus bahasa Jerman dan penempatan Ausbildung itu umur 18 sampai 30 saja, 30 tahun. Jadi waktu itu Kak Ardi di batch 1 kan 30 lebih ya. Tapi saya lihat, wah orang udah sastra Jerman S1 ya nggak apa-apa lah, pasti bisa nih nilainya bagus gitu loh. Jadi berani gitu kami. Jadi sekarang kami batasi maksimal 30 tahun gitu. Boleh saya tambahin, Bu? Monggo, monggo. Iya betul. Di sini tuh memang nggak ada batasan ya untuk ikut Ausbildung. Asal asal dia mau ada kemampuan. Tapi memang saya sugesti eh lebih baik itu di bawah umur 30 gitu loh. Jadi kalau bisa dari umur 25. Karena di sini rata-rata orang-orang yang Ausbildung juga kebanyakan tuh umurnya masih pada muda-muda. Malah ada yang 16, 17 gitu. 20 kebanyakan tuh 22, 23 gitu. Jadi kalau misalkan lebih enak sama teman yang sebaya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita agak lebih tua sendiri, jadi agak kurang enak gitu. Itu aja sih ininya. Iya, mungkin jadi kalau di Jerman sendiri kan tidak ada batas umur ya untuk mendaftar Ausbildung. Tapi nanti kendalanya yang saya takutkan
udah dapat kontrak Ausbildung dari perusahaan Jerman, pas mengajukan visanya nggak di approve gitu, karena udah umur ya. Jadi mereka kan mikirin nanti negara terbebani, cuman kerja lebih sedikit tapi uang pensiunnya sama gitu. Mungkin Itu kalau sih. yang udah lewat di atas 30 tahun umurnya kita pakai yang itu layanan kita yang lain, Ari, yang tenaga kerja ahli gitu ya. Ya, kalau IGRAD sekarang membuka layanan penempatan tenaga kerja asing ke Jerman gitu ya. Jadi, tapi biasanya saya sangat memilih ya kira-kira yang memang sangat dibutuhkan di Jerman karena tentunya persyaratannya lebih ketat gitu kan. Terus nanti juga untuk ini untuk deposito dana untuk pengajuan visa tenaga kerja asing kan lebih besar. Jadi saya pastikan yang bersangkutan punya dana itu gitu. Kalau Ausbildung kan sebenarnya minimal 775 euro aja sudah cukup untuk pengajuan visa Ausbildung gitu. Karena itu biaya 1 bulan di Jerman sesuai peraturan pemerintah Jerman. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Untuk Bang Erlangga, apakah menjawab pertanyaannya? Mau on cam juga silakan Bang Erlangga yang mana ya? Nggak kelihatan di sini. Oke, mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada dari Bang Muhammad Soleh. Boleh Abang dipersilahkan? Halo, selamat malam. Selamat malam, Malam, Bang. Suara saya terdengar ya? Terdengar. terdengar jelas. Oh iya, terima kasih. Tadi sangat menarik sekali ya pengalaman dari Mas Ardit. Ini kan saya tadi joinnya telat ya, jadi kurang memahami gitu dari program Ausbilding. Nah, Eh, Terputus ya suaranya. itu apakah bisa, kalau dilihat dari paparan Mas Ardit, itu kan setelah program Ausbilding berarti kita tetap harus mengurus Putus-putus ya suaranya. Mohon maaf, siapa Bang Adit. Mohon maaf untuk Bang Soleh. Ini suaranya putus-putus. Mungkin boleh melalui kolom komentar Abang untuk pertanyaannya. semuanya, maksudnya visa dan lain sebagainya pesertanya ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Abang. Suaranya sudah jelas? Oke, sudah jelas. Boleh Oke. dilanjut, Abang. Iya, mohon maaf. Terkait dengan program Ausbilding, itu syaratnya apa saja ya selain tadi lihat? Lalu kemudian tadi kalau dari paparan Mas Ardit, itu kan setelah program Ausbilding kita harus mengurus sendiri semua ya, kayak persiapannya, terus visa dan lain sebagainya. Ya, Iya, mungkin itu aja sih. Terima kasih. iya Bang Soleh ya. Eh, Mungkin kalau secara singkat saya bisa bilang persyaratannya sebenarnya cuman ijazah dan transkrip nilai SMA atau sederajat. Kemudian sertifikat B1 Gute gitu ya. Nah, tapi tentu ada biaya untuk layanan penempatan Ausbildung sendiri, karena IGRAD itu menyiapkan semuanya dari coaching session pemilihan jurusan Ausbildung, coaching session persiapan interview dengan perusahaan, kemudian interviewnya sendiri. Setelah itu kita ngurus kontrak Ausbildung, izin kerja, asuransi, cari tempat tinggal gitu ya. Jadi kita urus dari awal sampai akhir, dari mulai belajar bahasa Jermannya sampai dengan nanti dijemput di Jermannya, diantar ke tempat tinggal di Jerman. Baik, untuk Bang Soleh, apakah menjawab, Abang?
Iya, sudah menjawab, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, terima kasih Bang Soleh atas pertanyaannya. Untuk abang dan kakak sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Dikarenakan kita masih memiliki waktu untuk sesi tanya jawab ini. Ya, buat abang-abang dan kakak-kakak yang ada di webinar malam ini, saya taruh nomor WA saya di kolom chat. Silakan hubungi saya untuk pertanyaan kursus bahasa Jerman dan penempatan Ausbildung Igrat. Tapi mengenai beasiswa kursus bahasa Jerman untuk alumni FTUI, tolong hubungi pengurus Iluni FTUI ya, Kak. Saira mungkin bisa info narahubung di Iluni FTUI untuk eh, ketentuan beasiswa ya, karena saya serahkan ke pengurus Iluni FTUI untuk memilih 9 orang ya, gitu dari semua alumni yang mendaftar. Jadi bukan IGRAD yang memilih, tapi pengurus Iluni FTUI yang akan nanti memilih. Itu ya. Makasih. Baik, Bu Ari, mungkin untuk pengumuman peserta yang menerima beasiswa mungkin akan diumumkan lebih lanjutnya nanti. Mungkin akan saya kabarkan juga jika sudah ada waktu pastinya. Baiklah, untuk abang dan kakak, apakah masih ada yang ingin bertanya? Soalnya Karena, kemarin kan saya kabarin nomor WA saya yang ditanya gimana persyaratan beasiswa. Oh, jangan tanya sama saya gitu loh, Saira. oh, oke oke baik Ibu. Baiklah, mungkin jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya izin mengakhiri sesi tanya jawab pada malam ini. Mungkin untuk acara selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Mungkin kepada abang dan kakak sekalian dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Ayo dinyalain, nanti aku hitung sampai 3. Sudah semuanya kah? Mulai aja Halo, kali ya. ya. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, cheese semuanya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Makasih banyak Terima kasih semuanya. Yuni. Iya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni atas bantuannya. Baiklah, berakhir sesi tanya jawab pada malam hari ini, maka berakhir Ya. pula webinar kedua terkait bagaimana sih Nggak ada belajar. yang nanya gaji kan? Ini biasanya kalau orang-orang eh, nanya ini, kamu di sana kerja gajinya berapa? Kok nggak ada yang nanya ya? Itu mungkin karena sopan santun ya, merasa itu privacy gitu loh Kak Ardi. Kalau boleh Kak Ardi Padahal di cerita sini, dong. Kak Ardi bisa nabung nggak di sana? iya, di sini bisa banget nabung dan makanya saya tuh bisa lebih milih ke sini lah daripada di Indonesia karena mohon maaf ya, emang lagi di Indonesia susah cari kerja waktu itu. Jadi di sini tuh lebih gampang dan saya belum lulus Ausbildung aja udah ada yang offering saya kerja di perusahaan lain di Munchen gitu loh. Gajinya tuh memang luar biasa sampai 4 ribuan, 4 ribu lebih, 4 ribu euro lah gitu. Jadi saya belum lulus Mantap. padahal waktu itu cuman iseng-iseng
iseng-iseng cuman ngelamar ya, terus sampai dia ditelepon, kapan kamu bisa kerja di sini gitu. Malah di Jerman itu orang perusahaannya yang nyari kerja. Maksudnya perusahaannya yang nyari pekerja gitu loh. Jadi memang benar-benar di situ kebalikannya sama Indonesia. Dan yang saya tadi ceritain teman saya itu yang pindah dari perusahaan saya ke dokter gigi itu dia dokter giginya Statam. Jadi kayak PNS-nya gitu loh. Dan dia itu orang Bali. Di Jerman baru 2 tahun. 1 tahun di gastronomi, 1 tahun pindah ke teknik, kemudian 1 tahun di Statam-nya Jerman. Jadi dokter gigi pemerintah itu lebih enak lagi gitu loh. Jadi di sini tuh nggak ada diskriminasi. Jadi kamu mau kerja apa aja bisa, asalkan bahasanya bagus. Memang di sini minimal kalau bisa tuh B2. B1 udah cukup. Jadi B2 itu lebih diprioritasin dan C1 itu lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan nggak kayak di Indonesia ya, di sini tuh lowongan banyak yang buka dan kita bebas milih kita mau kerja apa aja. Kalau memang nggak sesuai itu nanti kita di Ausbildungin lagi. Tapi kalau memang sesuai kita nanti bisa langsung kerja di perusahaan tersebut gitu. Dan gajinya di sini memang yang paling tinggi lah maksudnya ada negara lain yang lebih tinggi. Kayak misalkan di Eropa tuh ada yang Swiss, Liechtenstein gitu, sama Luxembourg. Nah, kemungkinannya kayak misalkan kita udah punya ijazah Ausbildung atau apa gitu, itu kita punya kesempatan lagi ke negara lain gitu loh. Saya juga rencana pengen ke Swiss kayak gitu misalnya nanti buat lebih gede lagi gitu. Karena saya ibaratnya ke sini sayang kalau nggak dapet duit banyak gitu kan. Dan juga untuk lembur ya, tadi Bu Diba bener cerita orang Jerman tuh emang jarang lembur, cuman saya suka lembur di sini. Orang Cari Asia cuan. emang terkenal lembur. Iya, orang Asia tuh, orang India, teman saya tuh orang India banyak yang suka lembur gitu. Di sini kalau lembur selain dikasih duit, dikasih juga Uberstunde kayak jam kerja lebih. Jadi nanti jam kerja kita itu bisa buat kita libur. Jadi saya cuti di sini baru pertama aja udah dapat 30 lebih. Itu 10 bulan belum udah dapat setahun. cuti 30 hari lebih. Ya belum 1 tahun kerja udah dapat 30 lebih. Mm-mm. Harusnya 25 ya. Saya karena Mm-mm. banyak lembur jadi saya dapat 30. Terus kemarin bisa dapat apa lagi ya? Operasi giginya Oh iya, semua asuransi kan udah di cover ya. Terus kalau misalkan apa namanya? Liburan itu juga dapat duit, dapat gaji juga tetap walaupun kamu libur sebulan. Nah, kemarin kan saya rencana kalau mau balik ke Indonesia itu dikasih biasanya cuma dapat 2 minggu ya sama bosnya dikasih sebulan katanya. Kurang kamu kalau cuma 2 minggu nambah aja gitu. Jadi di sini tuh kadang kalau kita baik dia juga tambah baik gitu loh. Jadi kalau kita rajin dia suka sama orang rajin. Intinya jadi senang kemarin banget. perjuangan kamu berangkat itu susah payahnya iya. terbayar ya, Ardi. Banyak benar terbayar lah Udah itu. terbayar. Worth it Jadi sepadan ya, Ardi ya. benar worth it banget. Jadi Eh, enak misalkan Aduh. kita mau itulah bekerja keras di mana-mana gitu kan. Mm-mm. Dan ya itulah kita duit tuh banyak bisa saving gitu loh. Alhamdulillah. Malah teman saya yang masih umur 24 tahun lah dia. Dia udah lulus Ausbildung, dia dapat 2.100 ya. Itu bersih. Nah, itu sujud syukur Wow. banget ya, sekitar 35 juta lah untuk Indonesia gitu, ngirim orang tuanya senang banget dia. Ya Padahal Allah, ya Rabbi. iya, baru 2-3 tahun dia. Mm-mm. Itu. Jadi rencana mudah-mudahan saya tahun depan lulus Alhamdulillah karena seneng ya dengerin ceritanya Kak Ardi. iya, Insya Allah Aduh. dan juga saya kan harusnya setahun ini telat ya. Kemarin datangnya harusnya Oktober tapi Januari. Itu harusnya baru ikut 1 tahun pertama, tapi kemarin saya Verkursung namanya. Jadi kayak fast track gitu. Jadi saya cuma setahun. Tahun depan saya udah lulus gitu. Jadi harusnya kan tahun 2026 ya kalau dikontrak.
Tapi saya 2025 udah lulus. Aduh, luar Jadi biasa kan deh kamu Ardi. kalau memang kita rutin aja lah. Dan orang Jerman di sini tuh belajar, kita tuh jadi kayak pinter gitu loh. Matematika kita tuh lebih advance dari orang Jerman. Mereka ngajarin Makanya orang-orang Indonesia banyak yang kayak jadi orang sukses, jadi pinter. Itu karena di sini belajarnya enak. Tuh, jadi kalau teman-teman teknik apalagi yang ke sini, aduh, kita jadi ini deh. Teman saya banyak orang-orang Ayo motivasinya teknik belajar yang sama ke Jerman ya. langsung dapat posisi. Jadi kayak dia baru Ausbildung sama bosnya udah di tag gitu. Kamu nanti dapat posisi ini. Dan saya juga udah di tag sama perusahaan saya harus 2 tahun katanya. Jadi saya dibaik-baikin sama dia. Kalau mau libur, kalau mau itu. Jadi gitu. supaya Dikasih, nggak kadang loncat dikasih ke makan. perusahaan lain. Iya, dikasih gitu-gitulah. Kayak lihat nilai bagus katanya. Dibaik-baikin sama dia, nanti kamu kerja di mana maunya gitu-gitu. Ya, Sama kalau bisa 2 tahun di sini gitu. Kalau di Indonesia kita berharap biar bisa jadi karyawan. Mau iya. kerja 10 tahun asalkan mau ini, dia malah minta kita buat stay gitu kan. Ya itulah kebalikannya. Ya, kalau boleh saya sharing teman-teman, gimana pun memang dengan umur Ardi yang 30 lebih dan pengalaman kerja dia gitu, membuat Ardi itu orangnya sangat dewasa gitu ya. Jadi sangat disukai gitu karena open minded, dewasa, terus dikasih masukan tuh mendengar, fast learner gitu ya. Itu yang mungkin juga kalau di eee, teman-teman yang masih usia sangat muda itu belum ada gitu ya, sangat sayang. Tapi mudah-mudahan nanti dengan mengikuti kursus bahasa Jerman kan lumayan misalnya 9 bulan, kita diskusi, kita coaching session, harapannya teman-teman terbuka, open mindset, terus jadi, terbentuk karakter ya, yang dewasa, mandiri gitu ya. Jadinya nanti, ya itu, orang-orang Jerman suka gitu. Di interview aja semua jatuh cinta sama Kak Ardi. Ya nggak, Kak? Iya, yang penting jujur aja sih apa adanya gitu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau tahu kasih tahu apa yang kita tahu gitu. Ntar dia orangnya kayak orang Indonesia juga sih, apa ya? eh Suka bercanda juga sih sebenarnya mereka itu. Iya. Gitu. Jadi Itu enak orang lah Jerman kalau asli? iya orang Jerman asli. Banyak banyak kita juga sering ngajak ngobrol dia pasti ini gitu Iya, karena baik-baik. menurut saya sih karena Kak Ardi kan bahasa Jermannya cukup bagus. Jadi bisa ngajak bercanda gitu, bisa Ya, tahu, itu tadi makanya oh kalau itu orang Jerman tuh gini loh masuknya gitu loh, supaya dia bisa ketawa. Kita kan mesti ngerti joke-nya orang Jerman berarti, sampai orang Jerman bisa ketawa gitu, bercanda. Kalau bercanda diajakin gaya stand up komedinya Indonesia kan dia nggak ngerti gitu kan. Jadi emang Iya. bahasa Jermannya Kak Ardi udah bagus. Ya intinya Iya, sih makanya itu aja, penguasaan bahasa itu sangat nganggut-nganggut aja. penting ya. Iya, kayak Ya gitu gitu Kak. gampang lah kalau udah di sini tuh Ya. awalnya aja yang susah. Teman saya juga siapapun yang pertama kali ke sini tuh awalnya aja susah, tapi nanti kalau selanjutnya itu kayak biasa aja gitu loh. Memang pertama kayak apalagi Jerman Timur tuh paling susah ngomongnya. Kalau Jerman Barat itu masih Hochdeutsch, masih Jelas. jelas gitu. Kita kalau ngomong sama orang Jerman Timur agak nggak sesuai sama yang kita pelajari, jadi emang agak susah sih. Kayak kartu aja dia ngomongnya apa lagi beda gitu nama ininya. Ya Kayak ada saya pernah, aksennya sendiri kan ya. ya, saya pernah ditanya di rumah sakit, disuruh nunjukin kartu, dia ngomongnya chip card gitu kan, ngomongnya saya chip apaan gitu kan, saya nggak tahu apa chip gitu. Oh, dia pakai kata bahasa gitu ya. Oh iya iya ya tahu gitu. Di Ya memang semua susah sih, tapi nanti walaupun Ya nangis waktu adaptasi di awal aja susah. Habis itu kan udah enak, ya kan? iya, Terima kasih lancar lah. banyak Kak Ardi udah sharing. Sama makasih Bu Ari, Bu Diba, dan Syah.
Semoga apa yang dari pengalaman Bang Ardi sampaikan nih, jadi makin semangat ya, saya juga termasuk jadi yang kayak, jadi mau deh nanti lanjut ke Jerman gitu melalui Ausbildung. Soalnya kayak opportunity-nya sangat besar ya Ibu dan Abang. Iya. Kuliah juga gratis di sini. Iya, pendidikan semua gratis gitu. Mau S2, S3, ada yang digaji malah kuliah. Jadi teman-teman yang udah lulus kuliah, kuliah lagi di sini juga bisa gitu. Saya nanya satu ke Ardi, boleh sekalian? Istri sama anak Hmm. boleh nyusul kapan, Kak? Boleh nanti tahun lagi lah. Saya nunggu dapat Ausbildung selesai. Nanti tahun depan lah insya Allah. Kalau Oh. udah stabil lah gitu. Alhamdulillah. Berarti Bang Tuh. Ardi berniat untuk stay di sana ya Bang? Insya Allah kayaknya sih. Tapi tetap di rumah Indonesia. Investnya Indonesia. Di sini Iya. kerja aja. Duitnya, euronya tetap balik ke Indonesia kok, Kak Iya Saira. betul. Gampang lah kalau mau jalan-jalan kemana-mana di sini tuh bener kata Budiba murah banget. Maksudnya mau ke Eropa mana gitu. Lebih enak lah gitu. Wah, menarik banget sih. Makanya ini abang dan kakak sekalian jangan disia-siakan ya, apalagi soalnya nanti akan ada 9 peserta beruntung yang akan mendapatkan door prize gitu ya Ibu ya, untuk mendapatkan beasiswa kursus bahasa Jerman di IGRAD. Baiklah, mungkin apakah masih ada yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup acara malam ini? Sudah sih, Kak. Baiklah, terima kasih Bu Ari, Terima Bu kasih Diba, banyak. dan Bang Ardi, dan para hadirin sekalian. Mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya ingatkan. Jadi, ingin menginfokan kembali bahwa pada webinar ini akan ada door prize voucher beasiswa untuk kursus bahasa Jerman senilai 34,5 juta untuk satu vouchernya yang merupakan sumbangan dari alumni FTUI. Dan yang spesialnya, voucher ini terbatas untuk 9 peserta beruntung untuk alumni FTUI yang berusia di bawah 25 tahun, tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, jangan khawatir karena untuk batas usia penerima masih bisa up to 30 tahun. Dan barangkali di antara abang dan kakak ada yang berpikir, pengen nih belajar bahasa Jerman bareng IGRAD, tapi tidak mau atau belum tertarik untuk mengikuti program Ausbildung. Nah, tidak masalah, karena diperbolehkan juga ya Ibu untuk mengikuti program kursus bahasa Jermannya saja. Kira-kira Iya, benarkah betul. Ibu? Betul. Baik, jadi untuk abang dan kakak sekalian yang ingin ibaratnya mencicipi dulu nih bahasa Jerman seperti apa sebelum berangkat ke Ausbildung, boleh banget nih. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Saya Alma Syaira Nugrahani selaku MC malam ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak Saira, Terima kasih banyak teman-teman kembali, Bu. semua. Saya izin live ya. Ya, saya pamit undur diri ya, Ibu, abang, kakak semua. Terima kasih.